Perkenalkan, saya Mary Anggriani Laleno, salah satu calon guru penggerak daerah khusus Kabupaten Kepulauan Sangihe tahun 2024. Salah satu aksi nyata yang perlu saya lakukan adalah melakukan coaching praobservasi kepada salah satu rekan sejawat. Dan rekan sejawat yang akan bersama-sama dengan saya dalam melakukan coaching praobservasi adalah Bapak Rivaldo Tamarariha. Beliau adalah salah satu guru pengampu mata pelajaran pendidikan Pancasila pada fase F kelas 12. Selamat siang Pak Rio. Selamat siang. Bagaimana kabar hari ini Bapak? Baik, luar biasa. Oke, nah hari ini kita bertemu untuk bersama-sama membicarakan persiapan Bapak terkait kegiatan observasi kelas yang akan Bapak lakukan di momen berikutnya. Nah, selain dari membicarakan tentang persiapan-persiapan Bapak, kira-kira ada harapan lain yang menurut Bapak kira-kira ingin Bapak capai melalui percakapan kita di hari ini? Harapan yang terbesar ya pastinya pembelajaran yang akan saya laksanakan di saat observasi itu akan berjalan dengan baik. Itu harapan besarnya. Baik, kalau begitu kira-kira materi apa yang akan Bapak bawakan untuk observasi Materi nanti? yang saya akan bawakan itu pemilihan umum untuk Mata pelajaran pendidikan Pancasila, Oke, kelas 12 fase F. Mata pelajaran pendidikan Pancasila kelas 12 fase F. Materinya tentang pemilihan umum. Iya. Nah, untuk materi tersebut pada tatap muka di observasi yang menjadi tujuan pembelajaran Bapak itu apa saja? Tujuan pembelajaran yang pertama Secara umum, secara Pak. umum saja, tujuan pembelajaran mereka akan diberikan satu gambar terkait dengan lembaga pemilihan penyelenggara pemilu. Ada 3 lembaga. Kemudian di situ anak-anak dirangsang untuk bagaimana mencari tahu apa tugas tanggung jawab dari setiap lembaga itu. Kemudian nanti anak-anak akan menemukan permasalahan yang terjadi khususnya dalam pelaksanaan pemilu dan berhubungan dengan tiga lembaga yang berhubungan dengan pemilihan umum ini. Jadi mereka nantinya di goalsnya di formatif kedua itu mereka akan membuat esai. Jadi membuat esai dari permasalahan yang mereka temukan gitu terkait dengan pemilihan umum di bulan yang sudah berjalan. Jadi Pelaksanaan pemilu yang sudah berjalan. Oke, berdasarkan yang Bapak sampaikan, tujuannya ini lebih kepada menemukan masalah Iya. yang terjadi dalam pemilihan umum. Iya. Apakah Bapak berencana mereka hanya sebatas menemukan masalah tanpa ada solusi, atau mungkin itu solusi nanti di tatap muka selanjutnya? Seperti apa rancangan Bapak? Rancangan saya kan mereka akan menulis esai. Di esai itu akan ada solusi, alternatif solusi yang akan mereka tawarkan nanti. Berarti tujuan pembelajarannya sampai dengan menemukan juga alternatif solusi selain Iya. daripada masalah. Nah, terkait materi yang ingin Bapak sampaikan pada pembelajaran di observasi dan tujuan pembelajaran yang Bapak sampaikan tadi, kira-kira harapan Bapak area apa, aspek-aspek apa yang ingin dikembangkan melalui pembelajaran tersebut? Mungkin dari siswanya atau lingkungan pembelajarannya yang Bapak harapkan ingin dikembangkan pada saat pembelajaran tersebut. Lebih pada anak-anak dapat kedepannya mereka dapat lebih berpikir kritis karena memang di tujuan pembelajaran yang akan dilakukan itu mereka akan membuat esai begitu. Jadi di esai itu kan mereka akan menemukan sebuah masalah, kemudian mereka menganalisis masalah itu, apakah masalah itu bisa ada jalan keluarnya atau seperti apa dan apa dampak penyebabnya. Jadi lebih pada anak-anak dapat bisa menganalisis dan bisa lebih berpikir kritis untuk menjadi pelajar Pancasila yang lebih baik begitu. Jadi tujuan saya mengangkat masalah bukan melihat dari masalahnya, tapi melihat bagaimana anak-anak ini dapat menempatkan diri sebagai warga masyarakat yang baik, yang dapat melaksanakan pemilihan yang tidak ada namanya KKN, kolusi, korupsi, nepotisme, atau ada unsur-unsur yang lain yang menyebabkan pemilihan itu jadi rusak. Oke, berarti lebih kepada bagaimana mereka berpikir kritis nanti. Iya.
masalah yang mereka temukan, kemudian menempatkan posisi mereka Iya. sebagai pemilih pemula tentunya ya, Iya, karena ada pemilih di pemula. kelas 12. Nah, kira-kira Pak, dari area yang atau aspek-aspek yang Bapak ingin kembangkan dalam pembelajaran tersebut, apa saja yang bisa jadi kendala atau mungkin tantangan Bapak untuk mencapai pengembangan tersebut? Iya, pasti ketika kita mau ingin mencapai satu tujuan pasti ada tantangan yang akan dihadapi, dan tantangan yang terberat itu Bu, itu setiap anak kan di dalam satu kelas itu pasti heterogen, berbeda-beda kemampuan. Nah, yang memang jadi tantangan saya, ada anak-anak dari hasil ketika saya asesmen diagnostik, kemudian dari formatif yang sudah berjalan formatif 1 itu ada anak-anak yang masih kategori berkembang begitu. Jadi berkembang ini yang memang jadi challenge buat saya, tantangan buat saya untuk dapat menanamkan bagaimana cara mereka memahami apa yang akan dikerjakan, kemudian melaksanakan tanggung jawab yang akan mereka selesaikan itu. Jadi terkadang anak-anak Bu, di kelas yang saya ajarkan itu pasti ada kata tanda kutipnya pengeluhan begitu, merasa bahwa itu berat sekali begitu. Berat, apa yang mereka kerjakan itu pasti berat. Tapi yang saya sering lakukan itu saya memotivasi mereka. Jadi tantangan terberat itu ketika ini anak-anak mindsetnya itu sudah belum berperang, sudah mati duluan ibaratnya. Jadi belum bekerja sudah merasa bahwa akan gagal apa yang akan mereka kerjakan. Jadi tantangan terbesar ya itu mindset berpikir mereka itu merasa bahwa apa yang diberikan oleh saya sebagai guru pendidikan Pancasila itu terlalu berat begitu. Kalau dari yang Bapak sampaikan tadi, ada satu hal yang saya tertarik, di mana Bapak menyimpulkan bahwa dari anak-anak yang nantinya akan Bapak ajarkan pada kelas observasi nanti dibagi menjadi 2 kelompok tadi ya, kelompok yang berkembang dan kelompok yang mahir. Nah, untuk kelompok yang berkembang khusus pada materi yang akan Bapak bawakan nanti, ajarkan nanti di kelas, apa yang menjadi indikator sampai Bapak boleh mengkategorikan mereka berada dalam kelompok pada kemampuan berkembang? Yang menjadi indikator tentunya yang saya sudah sentil tadi terkait dengan asesmen diagnostik, kemudian dari hasil asesmen formatif 1. Jadi kemarin kan asesmen formatif 1 memang mereka individu, pekerjaannya individu, mereka mempresentasikan. Jadi dari situ yang saya lihat bahwa mana anak yang kemampuannya di kelompok mahir, kemudian mana anak yang di kelompok berkembang, karena di situ nanti saya akan melakukan diferensiasi juga. Untuk yang bagian berkembang yang menjadi mungkin dalam tanda kutip kelemahan mereka atau sesuatu yang perlu lebih ditingkatkan pada materi tersebut, Pak, berdasarkan asesmen formatif yang Bapak sampaikan tadi, itu aspek mananya kira-kira, Pak? Lebih pada memahami konsep materi yang akan mereka konsep yang tugas yang akan mereka kerjakan itu. Jadi instruksi tugas yang akan mereka kerjakan itu yang khususnya ketika mau eksekusi materi yang akan mereka buat itu. Kadang anak-anak yang berkembang ini pekerjaan nanti diselesaikan 1 hari, besoknya ya akan presentasi. Jadi terkadang mereka nanti menunggu teman-teman yang lain minta contoh dari teman-teman lain, padahal memang ada yang sudah plagiarisme begitu, mengambil tugas dari orang lain, dan itu saya ketahui tapi memang satu sisi saya tidak langsung menjudge mereka ataupun langsung memberikan nilai yang tapi saya mendengarkan saja dulu. Memang di satu sisi saya mengajarkan semua kelas di fase F ini, kelas 12, dan saya memang mengetahui anak yang mana itu yang memang tugasnya ternyata sama dengan kelas yang lain, dengan orang yang berbeda begitu. Jadi lebih pada penekanan ketika mereka mau menyerap tugas, menyerap apa yang akan dikerjakan, kemudian eksekusinya itu yang susah di mereka. Padahal memang saya memberikan pertimbangan waktu yang cukup banyak kepada mereka ketika menyelesaikan tugas itu. Berarti bisa jadi kendala waktunya juga ya, Pak, karena kemampuan anak-anak ini untuk menginterpretasi sebenarnya apa yang diterima melalui konsepnya, kemudian seperti apa mereka menerapkannya. Kira-kira seperti itu ya, Pak. Nah, dari informasi yang Bapak sampaikan tadi, saya juga sudah menyimpulkan beberapa area yang ingin Bapak kembangkan, kemudian ada kendala-kendala juga yang Bapak sudah identifikasi mungkin saja terjadi.
kira-kira Pak, dari kedua hal tersebut mungkin ada kelebihan dari sisi Bapak sebagai guru, atau mungkin yang dari siswa atau dari temannya yang sekiranya boleh menunjang atau boleh menjadi salah satu alternatif solusi dari kendala-kendala atau tantangan yang Bapak hadapi. Mungkin kelebihannya memang yang saya sudah sampaikan tadi, yang kelompok mahir ini yang bisa jadi tutor sebaya. Jadi kelompok mahir ini bisa menjadi tutor sebaya bagi teman-teman yang berkembang ketika mereka kesulitan. Itu terkadang kelompok mahir ini bisa membantu, walaupun di saat itu mungkin saya tidak ada dan mereka butuh untuk penjelasan. Ini kelompok mahir itu membantu, dan memang mereka juga, anak-anak ini, perkembangan teknologi kan semakin pesat sekarang. Jadi untuk pemanfaatan teknologi juga anak-anak yang mahir juga itu sudah baik, dan yang berkembang pun walaupun mereka untuk penyiapan, untuk menyiapkan materinya tidak terlalu maksimal, tapi untuk pemanfaatan teknologi juga itu mereka juga sudah baik. Jadi lebih pada untuk tutor sebaya. Jadi mereka bisa membantu teman-teman yang kesulitan memahami atau mempersiapkan tugas yang Informasikan. Baik. Iya. Berarti ada dua hal yang boleh jadi kelebihan di sini, yaitu apa tadi, tutor sebaya, kemudian pemanfaatan teknologi yang memang mumpuni dari anak-anak yang akan Bapak hadapi di saat observasi. Nah, dari informasi-informasi tersebut Pak, ada yang berkembang, ada yang mahir dari sisi siswanya, kemudian ada kendala, dan ada beberapa kelebihan yang mungkin boleh jadi alternatif solusi terhadap tantangan-tantangan tersebut. Apa yang menjadi strategi pembelajaran Bapak supaya area yang Bapak harapkan dikembangkan tadi, yang bagian bernalar kritis, berpikir kritisnya itu boleh tercapai dalam pembelajaran? Padahal tadi Bapak menyampaikan ada anak-anak yang berkembang, ada pun yang mahir. Nah, seperti apa strategi Bapak supaya seluruh anak ini dapat mencapai tujuan pembelajaran dan sama-sama mengembangkan berpikir kritis yang Bapak harapkan tadi? Strategi yang saya mau lakukan, khususnya anak-anak berkembang ya Bu, strateginya itu memang berbeda dengan anak yang mahir. Jadi yang berkembang ini, yang jadi tutor itu saya akan melakukan pendampingan, kepada mereka disertai dengan contoh-contoh yang ada. Karena terkadang anak-anak berkembang ini tidak semata-mata ketika sudah disampaikan akan membuat esai, mereka langsung bingung sendiri bagaimana itu esai, bagaimana kita akan menemukan permasalahan gitu untuk menjadi sebuah judul. Jadi saya akan melakukan pendampingan, sedangkan untuk kelompok mahir itu diberikan mereka waktu untuk mencari sendiri, karena mereka kan sudah memahami apa alur untuk pengerjaan tugas yang saya sampaikan. Jadi untuk kelompok berkembang lebih khususnya saya akan dampingan, kemudian memberikan contoh juga, kemudian langsung mereka akan membuat di saat itu dengan instruksi yang saya akan berikan. Jadi tidak akan saya lepaskan dulu, karena memang berhubung memang anak-anak berkembang ini dari hasil formatif satu itu yang saya sudah sampaikan tadi itu cukup perlu ada effort lebih ya, untuk supaya mereka juga memaksimalkan tanggung jawab yang akan mereka kerjakan itu. Jadi strategi saya itu lebih pada anak berkembang untuk pendampingan ke mereka. Oke Pak, berarti dari apa yang Bapak sampaikan lebih kepada diferensiasi proses. Iya. Kemudian konten juga ada Pak? Yang konten juga ada, yang saya buat itu ketika mereka mencari tahu tugas dan wewenang 3 lembaga yang saya sampaikan tadi, itu mereka akan menemukan sendiri. Kemudian hasil temuan mereka itu mereka bisa referensinya dari media internet ataupun dari informasi YouTube, ataupun bisa wawancara dengan pihak KPU, pihak Bawaslu atau DKPP. Jadi untuk diferensiasi kontennya mereka akan mencari sendiri, nanti akan ada bagian di mana mereka juga akan presentasi dari hasil temuan mereka itu. Oke, jadi Bapak fokus pada diferensiasi proses dan diferensiasi konten. Iya. Kalau diferensiasi produk Pak? Diferensiasi produk itu saya tidak buat, karena memang di akhir formatif 2 ini mereka akan buat esai, jadi semua akan buat esai. Iya. Berarti yang jadi fokus hanya di bagian diferensiasi proses dan diferensiasi konten saja. Nah, rencananya Pak untuk kelas 12, di kelas 12
Kelas mana ini akan dilaksanakan? Rencananya di kelas 12 Merdeka 3. 3, waktu pelaksanaannya Pak? Waktu pelaksanaan pukul 7.30. Hari? Hari Senin. Oke, hari Iya. Senin 7.30. Iya, hari Senin Berarti nanti 7.30. saya ketemu dengan Bapak di hari Senin jam 7.30 di kelas 12 Merdeka Merdeka 3. Nah, selesai observasi kan nanti kita akan ketemu di pasca observasi. Iya. Saat observasi tentunya saya akan melihat hal-hal yang sudah Bapak sampaikan tadi, dimulai dari area yang ingin Bapak kembangkan, kemudian kendala-kendala yang Bapak pikirkan kira-kira terjadi, dan strategi yang Bapak rencanakan seperti apa penerapannya di dalam kelas nanti. Iya. Kemudian nanti ada pasca observasi. Kira-kira untuk pasca observasinya Pak, bolehkah di waktu kapan dilaksanakan? Apakah selesai observasi atau mungkin Bapak ingin menawarkan jam lainnya? Di pasca observasi. Iya, setelah observasi, Setelah observasi kita akan bertemu lagi kan untuk percakapan, mungkin membicarakan refleksi. di hari yang sama saja, Bu, Oke. supaya saya juga bisa tahu di mana kekurangan-kekurangan yang perlu saya perbaiki untuk pembelajaran ke depan. Baik Pak, terima kasih banyak Pak untuk apa yang sudah Bapak sampaikan. Iya. Saya berharap apa yang sudah Bapak sampaikan bersama saya di pembicaraan saat ini di pra-observasi dapat Bapak realisasikan di dalam kelas. Kemudian persiapan-persiapannya juga semakin baik, sehingga apa yang nampak nanti dalam pembelajaran di kelas benar-benar mencapai harapan yang sudah Bapak sampaikan tadi ke Oke. saya. Terima kasih banyak Pak, Terima kasih. tetap semangat. Ya. Perkenalkan, nama saya Rivaldo Tamarariha SPD. Saya guru pengampu pendidikan Pancasila fase F kelas 12. Setelah melaksanakan coaching klinik bersama dengan Ibu Mary Anggraini Laleno SPD, saya pikir memang awalnya coaching klinik itu hanya melihat kesalahan dari seorang guru. Tapi setelah saya melalui coaching klinik tadi, Ibu Mary banyak mengklarifikasi terlebih dahulu apa yang akan saya lakukan. Kemudian tujuan pembelajaran saya ditanyakan, diklarifikasi. Melalui coaching klinik ini juga saya diarahkan untuk mengidentifikasi kekurangan serta kelebihan dalam pembelajaran, khususnya pada peserta didik ataupun saya sebagai seorang pendidik. Dan saya pun diarahkan untuk mengidentifikasi strategi-strategi apa yang dapat saya lakukan dari kelebihan yang ada pada peserta didik ataupun saya sebagai seorang pendidik. Saya sangat terbantu dengan pelaksanaan coaching klinik ini. Harapan saya ke depan, coaching klinik ini bisa menjadi wadah buat saya mempersiapkan diri dalam melakukan pembelajaran di kelas.